Go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiri Febriani dengan NIM 22852100066 dari kelas 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa SMA sebagai persiapan awal memasuki dunia kerja. Selamat menonton. Bimbingan karir merupakan salah satu bentuk bimbingan yang terpadu pelaksanaannya. Dalam layanan bimbingan konseling di sekolah, bimbingan karir merupakan salah satu bidang layanan bimbingan yang setara dengan 3 layanan, yaitu bimbingan lainnya yaitu bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan juga bimbingan pribadi. Program bimbingan karir di sekolah bertujuan untuk membantu anak-anak dalam merencanakan karir di masa mendatang. Lalu ada yang kedua yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Nah, secara umum prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas bimbingan karir. Tidak ada perkecualian baik itu yang kaya maupun juga yang miskin. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri dan merencanakan karir sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya melalui kegiatan bimbingan karir. Nah, yang kedua yaitu setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir adalah sebagai suatu jalan. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang. Kemudian program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling, pada khususnya program materi bimbingan karir dalam menyampaikan inteligensinya dengan materi-materi bimbingan konseling. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan bimbingan karir yang diberikan semenjak kelas 1 hingga kelas 3 di SMA memberikan pelayanan ganda, yaitu ruangan bimbingan konseling dan di ruang kelas. Di kelas siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh bimbingan dan juga dukungan partisipasi orang tua dan juga peran masyarakat di sekitarnya. Tugas perkembangan remaja berkenaan dengan karir di masa depan. Pada saat remaja memasuki masa persiapan diri, pada umumnya kematangan tubuh dan juga kedewasaan seksual sudah tercapai. Pada masa ini juga, dia sedang menyiapkan dirinya menuju pembentukan pribadi yang dewasa. Nah, kemudian persiapan-persiapan ini banyak sekali, yaitu tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan juga tentang hidup yang akan dihadapinya nanti. Salah satu tugas perkembangan remaja yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan karir di masa depan. Nah, bimbingan karir merupakan salah satu proses layanan yang bertujuan membantu siswa dalam proses pemenahan diri, yaitu proses layanan yang bertujuan membantu siswa dalam pengembangan dirinya tersebut. Karena masa depan itu harus direncanakan, disongsong, bukan ditunggu. Awal masa depan itu adalah di sini dan sekarang. Persiapan untuk menyongsong masa depan dilakukan melalui prosedur-prosedur tertentu, baik melalui pendidikan formal dan juga informal maupun non-formal. Melalui pendidikan di sekolah, siswa dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap-sikap tertentu. Bekal yang diperoleh siswa di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja.
Apa sih tujuan pelaksanaan bimbingan karir tersebut? Yaitu secara umum tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di SMA menurut Soekardi 1985 adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan juga cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya bimbingan karir di SMA diantaranya ada 5 agar siswa dapat meningkatkan pengarahan. Kedua yaitu agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Yang ketiga agar siswa dapat mengembangkan sikap dan juga nilai-nilai dalam dirinya. Yang kelima, agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir. Dan yang terakhir, agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar. Pentingnya pelaksanaan karir. Keberadaan bimbingan karir sebagai bagian dari layanan bimbingan konseling di SMA mengandung konsekuensi terhadap peran dan tugas konselor dalam memberikan layanan bimbingan terhadap siswanya. Peran dan tugas konselor tidak hanya sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan karirnya, tetapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri dan lingkungan dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada di kehidupan masa mendatangnya nanti. Berikut contoh video tentang karir. Kedua adalah dengan kita merencanakan karir, itu juga bisa membantu merencanakan perjalanan kehidupan profesionalnya. Jadi, kalau mau contohnya tadi, kalau kita mau menjadi seorang sales manager, jalan apa yang harus kita tapaki? Pertama, keahlian apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang sales manager? Lalu kalau misalnya saya di entry level sekarang baru lulus, pekerjaan apa yang harus saya dapatkan dulu? Jadi, setelah kita tahu tujuan kita bisa tahu jalan-jalan mana saja yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan kita tersebut. Yang ketiga adalah memahami kemampuan atau kekuatan dan kekurangan diri kita sendiri. Jadi dengan merencanakan karir, kita bisa mengevaluasi. Tadi kan definisi dari perencanaan karir adalah termasuk di dalamnya mengevaluasi diri. Jadi di dalam evaluasi diri ini, kita lihat kemampuan atau kekuatan kita dan juga kekurangan diri kita. Jadi kalau misalnya saya mau jadi seorang sales manager, terus kemudian saya tahu kekuatan saya, kenapa saya mau jadi seorang sales manager misalnya? Oh, saya mau jadi sales manager karena selama saya sekolah, selama saya kuliah, itu kalau saya jualan, saya laku-laku aja tuh, banyak lakunya malah. Jadi saya dapat untung banyak, bisa bayar kuliah sendiri atau nggak minta uang jajan dari orang tua gitu. Jadi itu memahami kemampuan dan kekuatan kita. Lalu mengevaluasi juga kekurangan diri kita apa. Misalnya, iya sih saya tahu caranya jualan, tapi saya belum tahu cara jualan yang efektif itu seperti apa misalnya. Jadi dengan kita tahu tujuan kita itu, kita bisa mengevaluasi untuk mencapai tujuan tersebut, kita punya kemampuan. Perkembangan karir manusia dalam 5 fase. Yang pertama, fase pengembangan yaitu growth. Yang kedua, fase eksplorasi yaitu exploration. Yang ketiga, fase pemantapan establishment. Yang keempat, fase pembinaan atau maintenance. Yang kelima yaitu fase kemunduran atau decline. Masa sesudah pensiunan atau melepaskan jabatan tertentu. Metode pelaksanaan bimbingan karir yaitu penyampaian layanan karir di sekolah dapat dilakukan dengan metode tertentu yang sesuai dengan isi materi dan kebutuhan siswa serta kemampuan pembimbing. Metode pemberian informasi karir dapat ditempuh melalui metode kelompok untuk masalah-masalah yang sifatnya kelompok. Nah, secara umum pelaksanaan bimbingan karir di SMA dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu ceramah dari narasumber. Apa sih itu? Yaitu kegiatan yang dilakukan narasumber dari pembimbing, konselor, guru maupun dari narahubung pihak dunia kerja dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan juga karir. Yang kedua yaitu diskusi kelompok.
suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan suatu keterkaitan pada suatu pokok masalah. Yang kelima yaitu karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah untuk berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata. Yang keenam, ada informasi melalui kegiatan kurikuler secara infraksional. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan karir dengan kemudian yang ke-8 yaitu hari karir, yaitu career days. Hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karir pada hari tersebut. Semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir